Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Augustina. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang sistem komunikasi broadband. Broadband network atau jaringan pita lebar, yang biasa didefinisikan sebagai pelayanan telekomunikasi yang membutuhkan kanal transmisi lebih besar dari 2 MB per second, atau biasa juga disebut sebagai jaringan digital yang dapat melayani apa saja seperti jasa data kecepatan tinggi, video phone, video conference, transmisi grafis resolusi tinggi, CATV, dan termasuk juga jasa sebelumnya seperti telepon, data, telemetri, dan fax mail. Jadi belum ada standar global tentang definisi broadband. Jadi hanya definisi yang secara umum saja. Alasan menggunakan sistem broadband. Untuk yang pertama yaitu konvergensi atau digitalisasi. Konvergensi yaitu pengembangan yang didigitalisasi yang datanya berupa bitstream. Mengapa digitalisasi? Karena sinyal digital lebih tahan noise daripada analog. Jadi penerapan digital banyak digunakan pada sistem telekomunikasi. Selanjutnya komputer dan aplikasi. Hardware komunikasi tidak terbatas hanya di telepon saja, tapi juga di komputer dan aplikasi, contohnya Android atau Mac. Selanjutnya, bandwidth suara, data, image, dan video. Itu parameter dari efisiensi data, suara, gambar, dan video. Selanjutnya, teknologi akses broadband. Jadi, teknologi akses broadband ini terdiri dari dua kelompok, yaitu wireline broadband access dan wireless broadband access. Kalau wireline itu berarti sistemnya pengkabelan, sedangkan wireless itu nirkabel. Di sini wireline itu terdiri dari XDSL atau X Digital Subscriber Line. Teknologi mengoptimalisasikan saluran telepon biasa menjadi saluran digital kecepatan tinggi untuk memberikan layanan broadband. XDSL juga memungkinkan terjadinya komunikasi data dan voice secara bersamaan menggunakan jaringan akses kabel tembaga atau line telepon. ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Mengapa disebut asimetrik? Itu karena rate atau kecepatan transmisi dari sentral ke pelanggan atau downstream tidak sama dengan dari pelanggan ke sentral atau upstream. Untuk teknologi akses yang memungkinkan terjadinya komunikasi data, voice, dan video secara bersamaan menggunakan media jaringan akses kabel tembaga one pair. Jadi aplikasi ADSL juga ini digunakan untuk menyalurkan layanan broadband. Untuk bitrate downstream pada ADSL itu berukuran sekitar 8 MB per second, sedangkan upstream itu sampai 640 KB per second. Jadi kecepatan downstream itu lebih tinggi daripada kecepatan upstream. Selanjutnya itu hardware ADSL. Terdiri dari modem ADSL, DSL AM atau Digital Subscriber Line Access Multiplexer, ATM atau IP switch, dan RAS Remote Access Server. Selanjutnya kelebihan atau keuntungan jaringan ADSL. Satu saluran telepon dapat digunakan untuk pembicaraan telepon dan akses data, internet, file transfer, email, dan lain-lain pada saat bersamaan. Koneksi ke internet lebih cepat dibanding menggunakan analog modem. Sifat hubungan dedicated connection dan jasa ADSL terdiri dari internet access, video on demand, remote LAN access, interaktif multimedia. Sedangkan untuk HDTV memerlukan very high data rate DSL atau VDSL. Jadi kalau DSL tanpa X itu merupakan telepon kabel yang menggunakan kabel tembaga yang ada di sentral. Dan pada ADSL ini dapat mengirimkan informasi dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya FTTX atau Fiber to the X. Istilah umum untuk semua arsitektur jaringan broadband berbasis serat optik yang menyediakan akses data kepada pelanggan.
FTTX dibagi menjadi dua kelompok, yaitu FTTP, FTTH, FTTB atau koneksi serat optik untuk lokasi pelanggan, dan FTTC atau N yang merupakan koneksi serat optik yang hanya meraih titik distribusi tertentu, sedangkan koneksi ke pelanggan menggunakan kabel tembaga. Jadi kalau misalkan FTTX itu ada yang koneksi serat optik yang koneksi serat optiknya digunakan untuk lokasi pelanggan, sedangkan FTTC itu koneksi serat optik hanya digunakan untuk meraih titik distribusi tertentu, jadi hanya digunakan untuk pelanggan tertentu gitu. Sedangkan koneksi ke pelanggannya itu menggunakan kabel tembaga, tidak menggunakan fiber optik. Selanjutnya HFC atau Hybrid Fiber Coaxial. Teknologi komunikasi yang dimana kabel serat optik dan kabel koaksial digunakan di berbagai bagian jaringan untuk membawa konten broadband seperti video, data, dan suara. Jika menggunakan HFC, sebuah perusahaan CATV lokal memasang kabel serat optik dari ujung kabel pusat distribusi ke node yang terletak dekat dengan pengguna bisnis dan perumahan. Dan dari node ini menggunakan kabel koaksial untuk bisnis individu dan rumah. Jadi untuk perusahaan CATV kayak perusahaan besar itu, kabel serat optik dari ujung kabel dari pusat distribusi langsung ke pengguna bisnis dan perumahan, kemudian disalurkan lagi menggunakan kabel koaksial untuk bisnis individu dan rumah. Ini adalah konfigurasi dari HFC. Kemudian saya akan menjelaskan tentang wireless LAN. Kalau yang tadi itu wireline, yang sekarang itu wireless. Untuk wireless LAN itu menggunakan gelombang radio elektromagnetik untuk berkomunikasi dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi kalau wireless kan dari sebelum-sebelumnya juga udah dipelajari, tidak menggunakan kabel sebagai akses untuk berkomunikasinya, tapi memanfaatkan gelombang radio elektromagnetik. Jadi wireless LAN juga menggunakan model peer-to-peer atau LAN to LAN. Umumnya diimplementasikan sebagai jaringan extension atau alternatif dari jaringan wired LAN. Jadi wireless LAN itu merupakan penambahan dari jaringan wired LAN. Selanjutnya menggunakan frekuensi ISM atau Industrial, Scientific, dan Medical. Tidak butuh lisensi. Rentang frekuensi dari wireless LAN ini yaitu berkisar antara 902 sampai 928 MHz atau 2400 sampai 2483,5 MHz dan 5725 sampai 5850 MHz. Kelebihan wireless LAN dibanding wired LAN. Untuk yang pertama yaitu plug and play atau dapat digunakan secara langsung. Jadi tidak perlu menghubungkan kabel lagi sebelum digunakan gitu. Jadi bisa digunakan langsung. Selanjutnya meningkatkan produktivitas dan layanan. Akses informasi secara real time, dapat mengakses dari manapun dalam area organisasi atau kantor. Jadi akses informasinya itu langsung di waktu informasi itu di waktu disalurkannya informasi. Selanjutnya dapat mengakses dari manapun dalam area organisasi atau kantor. Kecepatan instalasi dibandingkan penggelaran jaringan kabel yang membutuhkan waktu yang lama. Jadi kecepatan instalasinya karena wireless gitu ya, jadi hanya tidak menggunakan banyak kabel. Jadi instalasinya tuh lebih efisien dibanding dengan wireline. Selanjutnya fleksibel, dapat digelar di mana saja bahkan di tempat di mana kabel tidak mungkin diimplementasikan. Selanjutnya reduksi biaya dalam kasus pengembangan, pemindahan maupun perubahan konfigurasi LAN. Selanjutnya hotspot. Hotspot yang biasa kita dengar atau Wi-Fi dan biasa disebut dengan public wireless LAN. Yang biasa digunakan di dalam ruangan dengan menggunakan teknologi Wi-Fi 802.11 ABG. Untuk range kecepatannya dari 11 MB per second sampai 54 MB per second. Dan biasa digunakan pada
Oke, saya lanjutkan. Hotspot juga digunakan di beberapa tempat perkumpulan atau tempat umum seperti kafe, restoran, coffee shop, eh, kantor, rumah sakit, dan lain-lain. Selanjutnya biasa digunakan untuk gaming atau voice. Kalau gaming itu untuk game dan voice itu bisa video call, bisa voice call. Selanjutnya WiMAX. Menggunakan teknologi wireless broadband yang menggunakan standar IEEE 802.16. Untuk frekuensi WiMAX itu di 6 GHz dengan kecepatan 20 MB per second dengan jarak sampai 50 km atau 30 mil. Jadi pada WiMAX ini walaupun jarak user dengan penggunanya itu jauh sampai 50 km, WiMAX juga bisa mengeluarkan kecepatan yang cukup tinggi dengan teknologi standar IEEE 802.16. Sedangkan pada mobile user kecepatan 3-16 MB per second. Penggunaan WiMAX. WiMAX biasa digunakan untuk rural community, konektivitas kampus, konektivitas lepas pantai, keamanan umum, untuk private networks dan juga public network. Jadi penggunaan WiMAX itu banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Dan kalau dibandingkan dengan 2G, 3G, Wi-Fi dan WiMAX, udah pasti WiMAX itu yang paling atas karena hampir semua kelebihan di 2G, 3G, dan Wi-Fi itu dimiliki juga oleh WiMAX gitu. Dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sehingga penggunaan WiMAX itu lebih maksimal dibanding dengan yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.